Ricky, ada Rosi, James ya, Nyarin, Maria, Chris, ada Joe, ada Hana ya, juga teman-teman yang lain segera bergabung. Mungkin kita sebelum mulai kita boleh doa dulu ya. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan malam hari ini, meskipun secara online, tapi kami tahu bahwa Engkau hadir tengah-tengah kami. Ialah firman yang kami bahas pada malam ini, Tuhan 30 menit ke depan boleh menjadi firman yang menguatkan, mendorong juga membawa kami, di mana bisa mengalahkan iblis, melawan iblis, sehingga Engkau Tuhan boleh menang di atas segala sesuatu. Kami berdoa, juga teman-teman yang belum bisa hadir, yang mereka juga boleh menerima rahmat dan anugerah. Terima kasih Tuhan, jagalah kami masing-masing. Amin. Oke, puji Tuhan ya. Malam ini kita boleh baca sama-sama Yakobus 4 ayat 7-nya. Kalau bisa buka mic ya, silahkan. 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Puji Tuhan. Oke, ini yang kita bahas ya. Mungkin langsung pakai Alkitab aja ya, pakai PowerPoint supaya jelas. Baik, sebelumnya kita mungkin review sedikit apa itu kitab Yakobus ya. Kitab Yakobus adalah kitab yang ditulis oleh Yakobus ya, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah saudara kandung Tuhan Yesus. Di mana ayatnya? Itu Matius 3:55, Matius 13 ayat 55 dan Yakobus 1 ayat 1. Katakan di sini ya, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus pada ke-12 suku di perantauan. Oke, pokoknya apa sih? Membicarakan mengenai praktek Kristiani yang sempurna. Amin ya, puji Tuhan. Oke, kita sudah baca secara pribadi dari kemarin juga. Malam ini aku hanya ingin menegaskan beberapa poin penting ya, yang menjadi topik daripada youth meeting malam ini. Oke, di pasal 4, ketika dibuka ya, dengan subjudul ya, atau garis besar yaitu menanggulangi pelesiran dunia dan iblis. Nah, ini semua terjadi di setiap kalangan orang muda ya. Entah dia rohani, entah dia tidak rohani, semua pasti pernah jatuh ke dalam kesalahan ini ya. Maka di ayat 1 dari pasal 4 dikatakan, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datang dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ya teman-teman sekalian, hari ini kita nggak bisa memungkiri ya, gadget, ya handphone kita, ya sosial media kita, terkadang bisa kita katakan bahwa kita nggak bisa hidup tanpa itu. Tapi terkadang kita bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, kita nggak doa kayaknya biasa aja. Kita nggak baca kitab kayaknya biasa aja. Tapi ketika kita nggak pegang handphone, rasanya seperti ada yang kurang, ada yang mungkin sampai itu orang bilang apa, insecure ya, gimana ini dan sebagainya. Nah ini yang menjadi polemik di antara kalangan orang muda, terutama di generasi Z hari ini ya. Oke, lalu di ayat kedua dibilang, kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Kamu bertengkar dan berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Oke, sekali lagi di sini membunuh bukan hanya secara jasmani, ya, membunuh tapi juga bisa secara intrinsik, ya apa? Ya contoh-contoh kita lihat orang menjatuhkan orang lain dengan cara ya di sosial media memburuk-burukkan dan sebagainya. Oke, lalu kita tahu bahwa banyak orang muda juga mengalami masalah ini, ya. Ketika datang ke gereja, rasanya nggak dapat apa-apa. Ya, inginnya keluar, inginnya hang out, dan sebagainya. Tapi, di ayat yang ketiga dibilang, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa, nah kamu salah berdoa. Nah, salah berdoa di sini sangat krusial ya, sangat berbahaya bagi kita yang sudah dewasa, maupun yang masih berkuliah seperti teman-teman yang ada di sini. Ya, jadi kita lihat bahwa di ayat yang berikutnya, kalimat berikutnya, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Misalnya kita berdoa untuk kesehatan. Nah, kesehatan ini terkadang banyak disalahgunakannya. Jika sudah sehat,
nggak hidup sungguh-sungguh bagi Allah, tapi malah hidupnya sesuai dengan apa yang diinginkan diri sendiri. Sehingga membuat manusia menjadi makin jauh dengan Allah. Maka di ayat 4, ya, Yakobus bilang, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Wow, ya. Padahal Yakobus ini menulis surat beberapa tahun yang lampau. Ya, nah. Gak ada tuh sekarang kita cari Yakobus ya, sampai kapanpun nggak ada. Tapi tulisannya sangat berkaitan dengan kita hari ini. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ingat, ya. Banyak orang mungkin ya lebih pilih nonton konser daripada datang ke konser, ke youth meeting, ya dan sebagainya. Tapi di dalam hatinya tidak ada perasaan bersama. Nah, ini semua harus hati-hati ya. Kita dalam dunia yang segera berakhir ini ya, terutama tahunnya akan segera habis ya, beberapa hari lagi. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Ya, maka ayat 5 Yakobus juga berkata, jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Apa sih maksudnya diingini dengan cemburu? Itu ketika Allah menyelamatkan kita, Dia ingin supaya kita tidak lagi menjadi milik sendiri, tapi menjadi milik Allah. Segala sesuatu harus kembali kepada Allah ya. Roma 11 ayat 36 berkata apa? Dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Bagi kemuliaannya, bagi sampai selama-lamanya. Nah, teman-teman sekalian, ya kita bisa nggak ya melewati proses, ya melewati masalah-masalah yang terjadi dengan sadar Tuhan. Kalau bisa, terus lanjutkan dan beritahu teman-teman yang lain. Kalau tidak bisa, jangan makin jauh. Kita harus datang ke rekan-rekan rohani lainnya, supaya kita boleh dikuatkan. Nah, ayat 6 bilang, anugerah yang diberikannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ya katakan Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, sekali lagi tadi sudah aku katakan bahwa kalau kita tidak mau menjadi orang yang bercerita atau mengaku di hadapan Tuhan kita berdosa, maka kita pasti ditentang. Kita pasti tidak menerima anugerah. Nah, 7 ya sangat berkaitan juga dengan topik yang diangkat hari ini, yaitu tunduklah kepada Allah. Ya, di sini siapa yang sudah bisa atau sedang belajar ya tunduk kepada Allah, harusnya semua ya, tidak usah ditanya, yang kita semua mau tunduk kepada Allah dan melawan iblis. Tapi memang secara manusia, secara daging yang tidak, hari ini berhasil, besok gagal, besok gagal lagi, besok gagal lagi. Mau nggak bangkit? Harus mau. Ya. Teman-teman, karena di ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Ya. Lahirkanlah tanganmu, hai kamu yang orang berdosa. Bersihkanlah hatimu, hai kamu yang mendua. Dari 8 ayat ini kita bisa lihat bahwa perjalanan hidup manusia ya tidak lepas dari namanya pertolongan Allah. Ya. Ada satu lagu yang terus mungkin menjadi dorongan juga bagi saya. Katakan apa? Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan kehendakmu. Ya, jadi ini aku anakmu, pakailah Tuhan, pakailah tanganku, jariku, mulutku, tanganku, semua yang ada padaku, bahkan waktuku, tenagaku, hartaku, ya, untuk apa? Bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Kita memang mengumpulkan, ya hari ini mungkin ada yang bekerja, ada yang kuliah sambil bekerja. Hari ini kita mengumpulkan, ya sepeser demi sepeser. Tapi sekali lagi bukan berarti semuanya nggak boleh jadi milik kita. Kita boleh nabung dan itu sangat baik. Tapi sekali lagi harus kita belajar persembahan, ya entah berapa persen dari penghasilan. Berapa persen dari yang kita tabung kita persembahkan supaya bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan. Oke ya, ini adalah kalkulator rohani si Tuhan.
Nah, katakan lagi ayat 9 ya, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Nah, nggak pentingnya tadi nggak ke garis ya. Kita harus sadari ya kemalangan kita, duka cita, kita harus meratap ya. Hendaklah kalau kita misalnya nih kita bisa bertawa bersama teman-teman lebih ketika pulang, alangkah baiknya kita mengakui setiap kesalahan, pelanggaran yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Karena itulah yang membangun hubungan kita semua. Amin ya. Jadi sama seperti Kak Admin Kefas ya, tiap pagi dia kirimkan renungan, ya itu sangat baik. Untuk apa? Mengingatkan kita pentingnya untuk sandar pada Tuhan. Maka di ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Meninggikan di sini bukan berarti secara jabatan atau posisi, tapi di hadapan Allah, kita ditinggikan sehingga di hadapan manusia, ketika orang melihat kita, mereka otomatis melihat Allah. Ya enggak? Nah, teman-teman sekalian, kenapa aku terus belajar untuk membagikan sesuai teks Alkitab? Karena kalau tidak sesuai atau aku tambah-tambahkan sendiri, maka itu lagi menjadi satu dengan yang iblis mau. Amin ya. Maka sekali lagi terus aku juga ingatkan ya, Kak Admin juga ingatkan, ayo kita baca kitab, kalau nggak bisa sama-sama ya secara pribadi ya. Supaya apa? Tuhan dan kita menjadi esa. Amin. Nah, jadi aku mungkin sedikit lagi, nanti kalau ada yang teman-teman mau tanya atau sharing silahkan ya. Baik, di ayat 11 dan 12 ini bukan poin utamanya tapi juga cukup penting ya, dan tidak boleh mengata-ngatai saudara. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Itu siapa? Tuhan kita. Ya, sehingga kita hari ini harus setiap kali mau berkata-kata atau mau pergi, ya kita harus berdoa. Sandar Tuhan, ya, sehingga apapun yang kita kerjakan adalah bagi kemuliaan Tuhan. Ya udah gitu ya. Jadi kita lanjutkan di ayat 13, 14 sampai 17 dikatakan bahwa hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, jadi kita hari ini hidupnya sementara. Sekali lagi, hidup ini hanya lewat begitu saja. Ya, tahun ini juga akan habis. Semoga kita makin sadar bahwa Tuhan akan segera datang. Oke ya, mungkin aku sampai di sini pasal 5 hanya sekedar tambahan ya. Jadi kita doa malam hari ini ya. Oke, sorry tadi ada call sebentar. Jadi mungkin aku simpulkan aja.
di pasal 5 ini ya, kita tahu bahwa ini adalah tambahan atau sekedar peringatan bagi kita semua ya, supaya kita tidak sama seperti itu ya. Jadi moga ya Tuhan menyertai kita semua, Tuhan menjaga kita, Tuhan membawa kita lebih bisa mengalahkan iblis ya, melawan iblis dengan segala sesuatu yang kita punya. Oke, jadi nanti rekaman ini akan di-share ya, nanti teman-teman jika mau berikan kepada teman-teman lain dipersilahkan, sehingga Tuhan menjadikan kita orang yang sama seperti di perikop ini, tidak percaya dan bersandar pada tekad diri, melainkan pada Tuhan. Ya, jadi sekali lagi ayat yang ke-15 ya. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya apa? Jika Tuhan menghendaki. Ya, moga malam ini kita masing-masing di tempat ya, kita masing-masing dimanapun berada, dimanapun kita ditempatkan, ya, kuliah di mana, kerja di mana, di situ adalah bukan pada diri sendiri, ya, tapi pada Tuhan. Ya, sekali lagi, ya 7 ini yang menjadi ayat emas kita. Tunduklah kepadalah dan lawanlah iblis. Amin. Puji Tuhan, aku sampai di sini ya. Kalau tidak ada yang bertanya maupun sharing, aku tutup ya persekutuan malam ini, youth meeting kita. Semoga Tuhan menjadikan kita anak-anak terang dimanapun berada. Mari kita tutup dalam doa ya, sehingga Tuhan menjadikan kita jananya yang bisa menampilkan puji Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami mengucap syukur atas pertemuan singkat malam ini, meskipun sederhana, meskipun sedikit, atau meskipun singkat, tapi kami tahu perkataanmu lebih daripada ini. Tuhan berbicaralah kepada kami masing-masing, Tuhan jagalah kami semua. Kami tidak bisa Tuhan, kami tidak mampu. Kami mau sandar pada Tuhan, jagalah juga setiap teman-teman yang belum bisa hadir maupun kami yang semua di sini. Kami mengucap syukur ada Ricky, ada Rosiana, ada James, ada Ari, dan ada Maria, Chris, ada Joe, ada Hana, Herlin juga Dave. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, segala proyek perkuliahan kami apapun itu, menjaga Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, ya sampai di sini pertemuan kita. Bagi yang bisa open kamera, dipersilahkan. Oke, aku hitung sampai 5 ya.